kerja di Malaysia ini memang penat lah, bisa dibilang penat. Tapi sebanding juga dengan apa yang kita dapatkan ya. Iya, betul. Di mana lagi coba? Tak sama dengan Indonesia, teman-teman. Saya katakan penat ya, capek-capek, tapi sebanding dengan apa yang kita dapatkan, sebanding dengan gaji yang kita dapatkan. Kalau di Indonesia capek tapi tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Itu Nyuci bedanya. pinggan, nyuci cawan, kalian bisa mendapatkan gaji 4 juta sampai 5 juta. Tuh. Kalau di Indonesia saya rasa tak ada lah seperti itu ya. Ada, pasti. Kalian kerja sampai setengah mati pun gaji kalian mungkin hanya 2 juta, 2.500.000. Segitulah. Seperti itulah kalau di Indonesia ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video orang yang pernah ke Malaysia atau saat ini masih berada di Malaysia mungkin ya, menceritakan tentang kisah-kisah selama tinggal dan berada di Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Kebanyakan yang saya tahu teman-teman ya, ketika banyak orang berbicara tentang Malaysia dan orang tersebut pernah ke Malaysia, itu kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa dan pengakuannya luar biasa. Tidak pernah saya menemukan orang yang mengungkapkan bahwa di Malaysia itu tidak enak, di Malaysia itu mahal, di Malaysia itu banyak pungli. Tidak pernah. Pokoknya sikap culture shocknya orang Indonesia ketika di Malaysia itu luar biasa, mengesankan sekali. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa kita harus mencontoh sifat-sifat rakyat Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Om Jadi Mantan pada kesempatan kali ini saya ingin Naruto berbincang-bincang sedikit ya ke kalian ya. Jadi saya ingin bertanya ke kalian yang sudah bekerja di Malaysia ini. Jadi berapa lama sih waktu kalian bekerja selama 1 hari itu? Dan dalam seminggu itu apakah ada liburnya atau tidak? Kalau di sini dibilang cuti ya, libur itu cuti. Cuti itu. Jadi kalau di Malaysia cuti, ini memang jam kerjanya itu sedikit lebih lama ya ketimbang di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu aturannya itu jam kerja itu perharinya itu 8 jam. Betul. Jadi 8 jam itu kerja dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu itu biasanya libur. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang formal itu Sabtu Minggu itu biasanya libur kalau di Indonesia. Jadi waktu kerja di Indonesia itu menurut aturan pemerintah itu selama 40 jam. 40 jam dalam sepekan, dalam 1 minggu. Sedangkan di Malaysia ini memang sedikit lebih lama ya untuk masa jam kerjanya itu ya. Jadi untuk di Malaysia sendiri jam kerjanya itu selama 46 jam selama 1 pekan. Jadi 1 pekan itu jam kerja di Malaysia ini 46 jam. Jadi kalau kita hitung ya, itu kalau dari hari Senin hingga hari Sabtu itu sekitar 7 jam lebih lah, hampir ke 8 jam. Jadi seperti itu. Jadi tetap di hari Minggu itu sebenarnya sih libur ya. Tapi mungkin pada kenyataannya berbeda ya. Jadi mungkin pada kenyataannya kita bekerja di Malaysia ini tidak ada liburnya ya. Mungkin ya. Seandainya kita libur pun, cuti pun, itu dipotong gaji. Jadi biasanya buruh-buruh ataupun kuli yang bekerja di Malaysia ini, pekerja-pekerja kasar lah, pekerja-pekerja berat, itu gajinya itu biasanya harian ya. Jadi apabila kita tidak kerja 1 hari, maka gaji kita itu pun dipotong hari itu. Dan untuk cutinya itu, untuk hari liburnya itu bervariasi ya. Ada memang pekerjaan yang dalam 1 bulan itu cutinya itu, liburnya itu 2 hari. Ada memang yang dalam 1 bulan itu cutinya itu 4 hari. Jadi berbeda-beda ya di setiap pekerjaan. Dan bahkan ada juga yang pekerjaan itu memang yang dalam 1 bulan itu tidak ada cuti sama sekali, tidak ada libur. Jadi kalau kita libur maka gaji kita pun dipotong ya, maka kita tidak gajian. Jadi seperti itu. Jadi kita kerja baru dapat duit. Kalau tak kerja tak dapat duit lah. Jadi seperti itu ya. Itu tergantung dari majikannya masing-masing, tergantung dari bosnya masing-masing. Tapi saya perhatikan memang kebanyakan kerja ini ya,
usaha-usaha yang ada di Malaysia ini memang tidak ada ininya ya, tidak ada liburnya, dan jam kerjanya itu pun bisa sampai 10 sampai 12 jam. Jadi kerja di Malaysia ini memang penat lah, bisa dibilang penat. Tapi sebanding juga dengan apa yang kita dapatkan ya. Iya, betul. Gimana lagi coba? Tak sama dengan Indonesia, teman-teman. Saya katakan penat ya, capek-capek, tapi sebanding dengan apa yang kita dapatkan, sebanding dengan gaji yang kita dapatkan. Kalau di Indonesia capek tapi tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Itu bedanya. Nyuci pinggan, nyuci cawan, kalian bisa mendapatkan gaji 4 juta sampai 5 juta. Tuh. Kalau di Indonesia saya rasa tak ada lah seperti itu ya. Ada, pasti. Kalian kerja sampai setengah mati pun gaji kalian mungkin hanya 2 juta, 2.500.000. Segitulah. Seperti itulah kalau di Indonesia ya. Sementara kalau di Malaysia ini gaji memang 2 kali lipat, bahkan bisa sampai 3 kali lipat. Jadi kenapa seperti itu? Jadi bukan karena upah minimum mereka yang tinggi. Jadi bukan karena itu sebenarnya sih. Karena nilai mata uang tadi. Jadi nilai mata uang ringgit itu lebih besar dibandingkan rupiah. Jadi kalau 1 ringgit itu sekitar 3.300 sampai 3.500 kan. Oke lah, itu lebih murah, lebih dari kurs mata uang memang lebih besar Malaysia. Cuman yang membuat saya itu juga mengakui bahwa gaji di Malaysia itu besar. Harga-harga sembako dan pangan di Malaysia tuh murah, teman-teman. Gaji segitu, kalau hidup di Malaysia tuh bisa 3 bulan. Sedangkan di Indonesia gaji segitu, gaji 2 juta rupiah. Kalau dibuat hidup di Indonesia itu bisa cukup setengah bulan. Gak bisa, itu jauh. Jadi apabila kita menerima gaji di Malaysia ini, itu kalau kita bawa ke Indonesia itu sudah 3 kali lipatnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kalian mengira kerja di Malaysia ini gajinya besar. Jadi bukan seperti itu ya. Gajinya sebenarnya sama dengan di Indonesia. Cuma nilai mata uang tadi, nilai tukar itu yang membuat jadi gaji di Malaysia ini seolah-olah lebih besar. Iya, betul. Please, mohon maaf, saya skip. Betul. Andai kata sembako, harga pangan di Indonesia tuh sama murahnya dengan Malaysia, akui bahwa gaji Indonesia besar. Tapi berhubung harga pangan, harga ini, harga transportasi semuanya mahal, ditambah gajinya sedikit, hidup 1 bulan gak cukup, teman-teman, dengan gaji 2 juta. Hal sama. Jadi standar gaji di Malaysia ini pun sama, tidak besar lah bisa dibilang. Cuma karena nilai mata uang tadilah yang jadi perasaan kita itu gaji di Malaysia ini lebih besar. Apalagi kalau kita kerja dengan gaji dolar ya. Jadi kerja di negara-negara yang memiliki mata uang dolar. Singapura. Mungkin kalau kita rupiahkan bisa 5 sampai 7 kali lipat ya penghasilan kita ya. Jadi lebih banyak. Jadi sebenarnya di negara mereka itu ya gaji standarnya seperti itu. Jadi tidak besar dan tidak kecil juga. Jadi standar lah. Tapi karena kita bawa ke Indonesia, kita rupiahkan, makanya jadi besar. Jadi seolah-olah pendapatan kita itu besar. Padahal nilai mata uang tadilah yang membuat gaji kita itu terasa besar. Jadi apabila gaji kita itu pun, misalnya kita kerja di Malaysia nih, jadi gaji kita itu kita habiskan di Malaysia ini ya, saya rasa itu masih dibilang kecil ya. Jadi karena kalau di Malaysia ini untuk sewa rumah itu bisa mencapai 450 sampai 500 ringgit ya. Jadi kayak kalian bayangkan saja, untuk sewa rumah aja sudah 500 ringgit. Jadi 500 ringgit itu sekitar 1.600.000. Itu 1 bulan ya, 1 bulan. Kalian bayangkan. Jadi kalau kalian bekerja di Malaysia ini dengan gaji 1.800, saya rasa itu udah standar lah, udah pas-pasan kali lah kalau bisa dibilang ya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu gaji 3 juta lah, jadi udah pas-pasan kali. Karena gaji kita yang dalam bentuk ringgit itu kita tukarkan ke rupiah, makanya jadi terlihat besar. Jadi untuk pekerjaan di Malaysia ini bermacam-macam ya, dan gajinya itu pun bervariasi. Jadi gajinya itu ada yang 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, bahkan ada beberapa pekerjaan yang bergaji itu di atas 2.000. Tapi tentunya kerjaannya itu pun luar biasa berat lah pasti.
Jadi setiap perusahaan, setiap majikan, setiap bos tidaklah mungkin dia memberikan gaji besar kepada kita tanpa pekerjaan yang besar pula. Jadi seperti itulah kalau menurut saya ya. Jadi pada intinya gaji di Malaysia ini sebenarnya standar ya, tidak besar lah. Menjadi besar apabila kita rupiahkan. Jadi seperti itu. Jadi sudah kalian lihat sendiri gambarannya ya. Jadi kalau untuk sewa rumah itu di Malaysia ini dikenal dengan sewa rumah ya, tidak ada kos-kosan. Jadi kita menyewa satu rumah dengan kamar, di dalamnya ada kamar, ada inilah ya, ada kamar mandi juga, ada ruang tamu, ada dapur. Jadi sewa rumah lah. Jadi sewa rumah itu di Malaysia ini berkisar ya 400, 450, 500 ringgit. Jadi sekitar segitulah. Jadi untuk rumah yang biasa-biasa itu ya sewanya itu sekitar 450 ringgit. Tapi biaya makannya jadi murah kalau kalian loh. rupiahkan udah berapa tuh? Banyak kan? Itu sewa 1 bulan ya, bukan 1 tahun. Ingat ya, itu 1 bulan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi buat teman-teman yang bekerja ke Malaysia, saran carilah pekerjaan yang menyediakan mes atau tempat tinggal. Agar apa? Agar gajinya lebih besar teman-teman ya. Besar. Oke, mudah-mudahan video ini penuh dengan informasi, bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa buat kalian yang suka, silahkan tinggalkan like, comment, dan share, dan subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.